Yohanes 6 ayat 16, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Poin yang kita catat di sini adalah, walaupun seolah-olah kita berjalan sendirian, seperti murid-murid itu menyeberang ke seberang sendirian, dan di dalam bahaya, mereka berpikir bahwa mereka sendirian. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tahu kalau perahu sedang mengalami angin yang bergelora. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus datang dan menghampiri perahu yang sedang oleng karena badai tersebut. Yang ketiga, jawaban Tuhan seringkali tidak sesuai dengan pemikiran kita. Karena itu waktu mereka dalam keadaan panik, mereka tidak melihat Tuhan sama sekali, tetapi mereka lebih melihat ketakutan. Seringkali jawaban Tuhan tidak dalam bentuk yang kita kira, karena itu menunjukkan Dialah Tuhan. Seringkali orang-orang yang menolong kita juga bukan orang-orang yang kita kira akan menolong kita. Tapi percayalah, selama kita menabur yang baik, Tuhan akan tetap memberikan orang-orang untuk menolong kita. Lalu yang menarik adalah ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Seketika itu juga. Jadi artinya waktu Yesus ada dalam perahu, pantai yang mereka tuju, seketika itu juga mereka capai. Undang Yesus senantiasa dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, Yohanes 6 ayat 22, orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang. Di seberang itu artinya mereka yang kemarin itu baru mendapat makan roti jelai dan juga ikan, 5 roti 2 ikan. Mereka itu dapat makanan dari roti multiplikasi Yesus. Mereka melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ayat 24, ketika orang-orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Apa yang mereka cari? Orang-orang yang tadi merasakan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang dimultiplikasi itu, mereka terpesona. Oh, Tuhan itu bisa mengadakan roti ya. Dan yang menariknya adalah mereka ingin mencari roti itu lagi. Sama seperti kita makan di sebuah restoran yang enak, lalu mungkin restorannya tutup karena satu hal dan lain hal, lalu pindah kokinya, maka kita akan berusaha mencari di mana ya restoran yang begitu enak itu. Dan mereka semua berbondong-bondong mencari cara pergi ke seberang untuk mencari Yesus. Sebenarnya mau mencari roti yang mereka sudah merasakan enak tersebut. Karena itu perikop selanjutnya berjudul Roti Hidup. Ini semua nyambung. Yohanes 6, perikop yang terakhir ayat 25 sampai dengan ayat ke-59. 25 sampai 59 adalah roti hidup yang kita akan bahas di dalam selanjutnya. Yohanes 6 ayat 25 sampai 59, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Nah, di sini Yohanes mencatatkan lagi bahwa Tuhan Yesus itu bisa membaca pemikiran dan hati orang, karena Dia Tuhan. Di dalam beberapa perikop yang lain kita melihat Yesus selalu mengetahui pemikiran orang dan Dia mengucapkannya, sehingga Dia kadang memberikan jawaban sebelum orang bertanya kepada Dia. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat 28, lalu kata mereka, ini perhatikan baik-baik saudara, bahwa mereka ini sebenarnya nyarinya rotinya. Mereka mau rasa roti yang kemarin lagi, tapi Yesus mulai marah di sini. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apa yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah memberi mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, and it will give you life. Ayat 34, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Masih ingatkah saudara pada Yohanes 4, di mana wanita yang haus itu berkata, Tuhan berikanlah kami air itu. Dan pada Yohanes 6 mereka juga berkata, Tuhan berikanlah kami roti itu. Jadi Yesus ini mewakili, Dia roti hidup, dan juga Dia mewakili air hidup. Ayat 35, nah ini perkataan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sama seperti waktu Yohanes 4. Dia berkata, akulah air hidup. Ada air yang membual daripadaku, sehingga apabila kamu mendapatkannya, kamu tidak akan haus lagi, tidak akan kosong lagi. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang padaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini adalah undangan. Siapapun yang datang pada Tuhan tidak akan dibuangnya. Ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Ayat 42, kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Turun dari surga bagaimana? Jawab Yesus kepadanya, jangan kamu bersungut-sungut. Kalau baca ayat ini, mari kita belajar di dalam gereja manapun saudara, denominasi apapun juga saudara. Kadang apabila seorang gembala menyampaikan suatu firman, lalu engkau mulai membandingkan, kan dia hidupnya juga begitu, hidupnya seperti ini, dan engkau mulai membanding-bandingkan hidupnya. Tuhan Yesus berkata, jangan bersungut-sungut.
Karena beban seorang hamba Tuhan itu tidak mudah. Jangan bersungut-sungut. Seperti kata-kata mereka, dia berkata, ini kan anaknya Yusuf. Ibu bapaknya kita kenal kok, turun dari surga. Kok bisa dengar suara Tuhan. Jangan bersungut-sungut, ya. Lalu ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sekali lagi dia jelaskan ayat 48, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan akan kuberikan hidup untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar, bagaimana ia dapat memberi dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini ayat yang mengerikan sekali. Saudara bisa bayangkan ada seorang hamba Tuhan atau seorang nabi yang berkata, kamu harus makan ya dagingku nih, potong dagingku, ambil darahku. Saudara pasti kabur. Lalu ditegaskan lagi, barang siapa makan dagingku, ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Lalu ayat 55 disebutkan lagi, sebab dagingku benar-benar loh makanan, dan darahku itu benar-benar loh minuman. Terus ditegaskan lagi sekali lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, seperti pokok anggur itu. Apa kita harus makan darah dan daging? Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga sekali lagi dia katakan, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Sekali lagi tambah lagi 58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Perikop selanjutnya, murid-murid mengundurkan diri di Galilea. Semua akan bilang ini pendeta nabi sesat. Disuruh makan daging dan darahnya. Disuruh makan daging dan darahnya. Mari kita lihat selanjutnya ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ya betul. Ayat 61, Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang itu, kamu harus makan ya dagingku dan darahku. Bener-bener loh, ini daging dan darahku. Sampai 4 kali pengulangan, physical. Akhirnya semua pulang, ini nabi sesat. Tetapi setelah semua mulai pulang, Yesus berkata di ayat 63, itu aku bicara tentang roh. Roh. Jadi supaya kita menjadi satu dengan Tuhan, roh kita harus makan dari rohnya Yesus.
roh kita harus makan dari tubuh dan darah Yesus. Karena itu, waktu perjamuan terakhir, Tuhan Yesus kembali mengangkat perjamuan, inilah tubuhku dan darahku yang diserahkan bagi kamu. Pada waktu dia naik ke atas kayu salib, benar-benar tubuhnya diambil, dicabik, dirobek, darahnya ditumpahkan bagi kita semua, supaya kita semua yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, seberapapun banyaknya dosa kita. Itu namanya kasih karunia. Tubuh dan darahnya itu menguduskan tubuh dan darah kita dan pikiran kita yang banyak dosa. Itulah sebabnya waktu Allah Bapa melihat kita, Dia bukan melihat kita yang penuh dosa, tetapi Dia melihat Yesus, anaknya yang sudah menebus, sehingga tidak ada murka Allah bagi kehidupan kita. Itulah artinya roti hidup.